Kali ini akan membahas mengenai penghitungan ukuran sampel pada analisis t-test. Nah, untuk analisis t-test ini ada bermacam-macam. Jadi, teman-teman silakan dibuka buku statistiknya. Untuk t-test, kita menggunakan family t-test ya. Di sini kita ada beberapa opsi nih untuk statistical analysisnya. Untuk di tes ini ada dia yang two dependent mean alias untuk paired sample t-test, di mana kita memiliki satu kelompok dan dari satu kelompok itu kita lakukan pengukuran 2 kali sehingga kita mencoba mencari perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua atau biasa kita bahasakan pre dan post test. Nah, kemudian untuk yang kedua, difference between two independent mean adalah kita gunakan untuk teknik analisis independent sample t-test, di mana kita membedakan perbedaan variabel tergantung berdasar 2 kelompok begitu ya. Misalnya kita ingin menguji perbedaan kebahagiaan pada laki-laki versus perempuan. Untuk yang ketiga, ini adalah one sample t-test ya. Untuk yang 3 terbawah ini sama dengan 3 ini di atas, hanya bedanya dia adalah analisis yang bersifat non-parametrik begitu. Oke, misalnya di sini kita melakukan penelitian eksperimen. Teman-teman melakukan uji pengaruh membaca Al-Quran terhadap ketenangan hati misalnya. Kalian melakukan pengukuran 2 kali, jadi ketenangan hati setelah membaca Al-Quran. Pada 2 kelompok ya, kelompok yang diberi bacaan Al-Quran dan kelompok yang tidak diberi bacaan Al-Quran. Pengukurannya dilakukan 1 kali sesudah treatment atau sesudah intervensi, sehingga kita mendapatkan 2 data dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oleh karena itu, kita menggunakan analisis independent sample t-test kalau parametrik. Kalau non parametrik kita gunakan yang Wilcoxon-Mann-Whitney test atau two group ini ya. Misalnya data kita bersifat parametrik, kita harap jumlah sampelnya banyak begitu, dan kemudian datanya juga normal ya. Jadi di sini kita ambil ini mean difference between two independent means atau two groups. Nah, tekniknya adalah a priori. Di sini ada 5 parameter yang perlu kita masukkan. Yang pertama adalah tails-nya, apakah arahnya bersifat positif atau negatif. Kemudian effect size, alpha, power, dan allocation ratio. Oke. Di sini untuk tails-nya, saya prefer kita tidak mengasumsikan ya apakah dia akan menaikkan atau menurunkan begitu. Tapi ketika teman-teman sudah memiliki dasar yang kuat untuk memiliki asumsi, misalnya tadi membaca Al-Quran itu meningkatkan ketenangan batin, berarti teman-teman bisa gunakan yang one tailed. Tapi ketika di awal itu memang tidak ada asumsi apapun, kita bisa gunakan two tailed. Untuk effect size-nya di sini kita lihat dari hasil penelitian sebelumnya, dari Cohen-Steed di penelitian yang sudah ada begitu. Parameternya biasanya di sini akan muncul berapa begitu, dan nanti coba teman-teman bisa search ya berapa. Kalau Cohen-Steed itu saya kira agak mirip juga dengan korelasi bivariat ya, angka-angkanya yaitu 0,1, 0,3 dan 0,5. Misalnya di sini pengaruhnya adalah medium ya, yaitu kita tulis 0,3. Kemudian alfa yang kita gunakan adalah 0,05 dan kemudian alpha error probability-nya situ, kemudian powernya kita gunakan nilai power yang konvensional saja 0,8 karena sulit sekali untuk mendapatkan power setinggi 0,95. Nah, untuk allocation ratio sebentar. Ini adalah proporsi antara kelompok 1 dibanding dengan kelompok 2 begitu. Jadi misalnya kelompoknya itu sama 10 orang atau 15 orang, berarti di sini perbandingannya adalah 1 begitu ya. Di sini N2 dibagi N1. Untuk menghitung effect size juga, misalnya kita tidak tahu ya berapa effect size-nya, tapi kita mendapatkan informasi mengenai rata-rata dan standar deviasi di
penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kita bisa melakukan kalkulasi dari sini, begitu. Sama sih, kita tinggal masukkan saja parameternya, kemudian calculate and transfer to main windows. Dari sini kemudian kita bisa kalkulasi, dan hasil yang diperoleh adalah untuk analisis t-test dengan efek size sekian, dan rasio kelompok 1, kelompok 2 dibanding kelompok 1, jadi sama, kita membutuhkan total sample size 352. Begitu. Nah, begitu teman-teman, semoga paham. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di komentar. Terima kasih.